Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Jenderal Arini Sasmita memutuskan untuk menghabiskan harinya dengan sesuatu yang jarang ia lakukan, menyusuri jalanan kota tanpa seragam militer dan tanpa pengawalan. Sebagai seorang jenderal wanita pertama di Kopassus, ia telah terbiasa dengan tekanan tugas berat dan sorotan publik. Namun, di balik semua itu, ada sisi manusia biasa yang ia rindukan, kebebasan menjadi anonim, jauh dari tatapan penuh hormat atau rasa takut yang sering ia temui. Arini mengenakan pakaian sederhana, kaos polos, celana jeans, dan sepatu olahraga. Mobil yang ia kendarai pun tidak mencerminkan jabatannya, hanya sebuah sedan tua yang dulu pernah ia beli saat masih menjadi perwira muda. Ia sengaja memilih rute jalanan kecil di pinggiran kota, ingin menikmati suasana tanpa kemacetan dan hiruk-pikuk yang biasanya menemani kesehariannya. Di dalam mobil, ia mendengarkan lagu-lagu lama yang membawanya kembali ke masa mudanya, ketika hidup terasa lebih ringan. Namun, kebebasan itu terasa singkat. Di sebuah jalan sempit, dua orang polisi lalu lintas tiba-tiba melambaikan tangan, meminta Arini berhenti. Ia meminggirkan mobilnya dengan tenang, meskipun tidak merasa melakukan pelanggaran apapun. Kedua polisi itu mendekat, wajah mereka menunjukkan sikap otoritatif yang biasa ia temui di lapangan. Salah satu dari mereka mengetuk jendela mobilnya, sementara yang lain berdiri dengan tangan menyilang di depan dada. "Selamat siang, Bu," sapa salah satu polisi dengan nada ramah, tetapi terkesan dibuat-buat. "Maaf, Anda melewati garis putih di persimpangan tadi. Mohon izin untuk melihat surat-surat kendaraan." Arini menyerahkan surat-suratnya tanpa banyak bicara. Ia tahu tidak ada yang salah dengan dokumennya, tetapi nalurinya sebagai seorang militer yang terlatih mulai menangkap sesuatu yang janggal. Tatapan polisi itu tidak hanya tertuju pada surat-suratnya, melainkan juga pada dirinya. Seolah mereka sedang menilai apakah ia adalah target yang mudah untuk dibereskan. Setelah memeriksa dengan cepat, polisi itu mengembalikan dokumen sambil berkata, "Sebenarnya ini pelanggaran, Bu. Tapi kita bisa selesaikan di sini saja, tanpa harus ke pengadilan." Kalimat itu diucapkan dengan nada santai, namun maknanya jelas, mereka meminta uang pungli. Arini menatap polisi itu dengan tenang. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan, hanya mengamati bagaimana mereka berbicara dan berusaha memanipulasi situasi. Di saat yang sama, ia diam-diam menyalakan fitur perekam suara di ponselnya yang terletak di kursi penumpang. "Berapa?" tanya Arini singkat, berpura-pura menurut untuk menghindari konflik di tempat. Polisi itu menyebutkan angka, dan Arini memberikan uang tersebut tanpa banyak bicara. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Arini menghela napas panjang. Ia tidak hanya merasa kecewa karena menjadi korban pungli, tetapi juga karena melihat bagaimana aparat hukum yang seharusnya menjaga keadilan justru melanggarnya. Di dalam hati, ia sudah memutuskan satu hal, kejadian ini tidak akan ia biarkan begitu saja. Jalanan kecil ini telah menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang sistem. Arini terus melanjutkan perjalanannya setelah insiden pungli itu, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia tidak marah karena uang yang ia keluarkan, jumlahnya tidak seberapa bagi seorang perwira tinggi seperti dirinya, tetapi ia merasa kecewa dan prihatin. Sebagai seorang jenderal yang telah mengabdikan hidupnya untuk melindungi negara, melihat aparat hukum melakukan hal seperti itu membuatnya merasa ada yang salah dalam sistem. Ia mencoba untuk menikmati kembali kebebasan kecilnya di jalan, tetapi kejadian tadi terus mengganggu pikirannya. Ketika sampai di sebuah taman kecil, Arini memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia mengambil ponselnya, dan memutar kembali rekaman percakapan tadi. Suara polisi yang meminta uang itu terdengar jelas, termasuk nominal yang mereka sebutkan. Wajah Arini tetap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan keteguhan yang berbeda. Dalam dirinya, ia tahu insiden ini hanyalah puncak kecil dari gunung es yang jauh lebih besar, praktek pungli yang mungkin sudah menjadi kebiasaan sehari-hari di institusi tersebut. Arini kemudian menghubungi salah satu teman lamanya, Mayor Dimas, seorang perwira Kopassus yang juga dikenal sebagai ahli dalam operasi intelijen. Dimas adalah seseorang yang sangat dipercayai Arini, dan ia tahu bahwa temannya itu akan langsung memahami apa yang harus dilakukan. "Dimas," kata Arini saat panggilan tersambung, "aku butuh bantuanmu. Ada sesuatu yang harus kita ungkap. Ini bukan soal pribadi, tapi soal prinsip." Dimas, yang sudah terbiasa dengan nada serius dari Arini, langsung menjawab, "Baik, Jenderal. Apa yang perlu saya lakukan?"
Arini menjelaskan secara singkat kejadian yang ia alami, sambil mengirimkan rekaman audio kepada Dimas. Ia meminta Dimas untuk mulai menyelidiki reputasi polisi di wilayah tersebut. Aku ingin tahu apakah ini kasus individu atau jaringan yang lebih besar, kata Arini tegas. Setelah menutup telepon, Arini duduk di kursi taman sambil mengamati anak-anak kecil yang bermain di sekitar. Sebagian dari dirinya merasa bersalah karena tidak langsung memonfrontasi polisi itu tadi, tetapi ia tahu bahwa pendekatan emosional tidak akan menyelesaikan akar permasalahan. Sebagai seorang pemimpin, ia belajar bahwa kemenangan tidak selalu diraih dengan kekuatan, tetapi dengan strategi. Malam harinya, Arini kembali ke rumah dan mulai meninjau dokumen-dokumen serta data yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun bertugas. Ia mengingat bagaimana korupsi di berbagai tingkatan pernah menjadi hambatan dalam misi-misi militer yang ia pimpin. Ia sadar bahwa untuk membasmi sesuatu seperti pungli, ia perlu lebih dari sekadar keberanian, ia membutuhkan bukti yang solid dan rencana yang matang. Sementara itu, Dimas bergerak cepat. Dalam waktu singkat, ia menghubungi beberapa informannya yang memiliki akses ke lingkaran kepolisian di wilayah tersebut. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan indikasi bahwa kejadian yang dialami Arini bukanlah insiden tunggal. Polisi yang menilang Arini tadi dikenal sebagai bagian dari kelompok kecil yang sering memanfaatkan posisinya untuk meminta pungli dari warga. Ketika laporan awal dari Dimas sampai ke tangan Arini, ia memandangnya dengan tatapan tajam. Jadi ini bukan hanya soal dua orang polisi, gumamnya pelan. Ia menggenggam dokumen itu dengan erat, sorot matanya penuh dengan tekad. Kali ini, ia tidak hanya akan melawan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang menjadi korban ketidakadilan serupa. Babak baru perjuangan Arini telah dimulai. Arini menghabiskan malam itu dengan mempelajari laporan singkat yang dikirimkan Dimas. Dari hasil penyelidikan awal, terlihat jelas bahwa kejadian pungli yang ia alami bukanlah insiden tunggal. Kelompok polisi yang menilangnya tadi ternyata sering melakukan hal serupa kepada pengendara lain, terutama mereka yang terlihat tidak akan melawan atau mempertanyakan. Laporan itu juga menunjukkan indikasi adanya jaringan yang lebih besar, melibatkan perwira menengah di kepolisian wilayah tersebut. Sambil memegang dokumen itu, Arini teringat masa-masa awal ia bergabung dengan militer. Ia selalu percaya bahwa tugas seorang pemimpin adalah melindungi rakyat dan menegakkan keadilan. Namun, kejadian ini membuatnya merasa kecewa, bukan hanya kepada oknum polisi itu, tetapi juga kepada sistem yang membiarkan hal seperti ini terjadi. Bagaimana bisa keadilan ditegakkan jika mereka yang seharusnya menjaga hukum justru melanggarnya? Keesokan paginya, Arini memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia menghubungi Dimas kembali untuk merencanakan langkah selanjutnya. Kita butuh lebih banyak bukti, kata Arini tegas. Rekaman audio saja tidak cukup. Kita harus memastikan bahwa ini bukan hanya perbuatan segelintir orang, tapi bagian dari masalah sistemik. Dimas setuju dan menawarkan untuk melakukan pengawasan lebih lanjut dengan melibatkan tim kecil yang bisa dipercaya. Arini kemudian mengontak seorang kenalan lama, Inspektur Franz, seorang perwira polisi yang dikenal bersih dan tegas. Franz adalah salah satu dari sedikit polisi yang ia hormati. Dalam percakapan singkat, Arini menceritakan kejadian yang ia alami tanpa mengungkapkan terlalu banyak detail tentang rencananya. Franz, aku hanya ingin tahu satu hal, seberapa sering kasus pungli seperti ini terjadi? Tanyanya. Franz terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada berat, lebih sering dari yang kau bayangkan, Arin. Itu sudah menjadi rahasia umum, tapi sulit disentuh. Jawaban itu semakin memperkuat tekad Arini. Ia tahu bahwa tindakan kecilnya bisa menjadi langkah awal untuk memecahkan masalah yang lebih besar. Namun, ia juga sadar bahwa dirinya harus berhati-hati. Menghadapi jaringan korupsi seperti ini bukanlah hal yang sederhana, terutama jika melibatkan institusi yang memiliki kekuatan besar. Sementara itu, Dimas dan timnya mulai bergerak. Mereka menyamar sebagai warga biasa dan mengawasi pos polisi yang sama di mana Arini ditilang. Dalam beberapa hari, mereka berhasil merekam beberapa kejadian serupa, di mana pengendara diminta membayar uang damai untuk pelanggaran yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Bukti-bukti ini mulai terkumpul, dan pola korupsi yang terstruktur semakin terlihat. Arini menerima laporan harian dari Dimas dengan penuh perhatian. Setiap temuan baru membuatnya semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun, ia juga merasa berat karena harus menyembunyikan identitasnya. Sebagai seorang jenderal,
Ia memiliki kekuatan untuk langsung mengonfrontasi para pelaku, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia ingin membuktikan bahwa keadilan bisa ditegakkan bukan karena pangkat atau kekuasaan, tetapi karena kebenaran. Di tengah semua ini, Arini mulai merancang strategi yang lebih besar. Ia tidak hanya ingin menghentikan kelompok polisi korup ini, tetapi juga ingin menciptakan dampak yang lebih luas. Ia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka tidak harus takut melawan ketidakadilan, dan bahwa hukum seharusnya berpihak kepada mereka yang benar, bukan kepada mereka yang berkuasa. Dengan tekad itu, Arini bersiap untuk langkah berikutnya, yang akan menjadi awal dari perjuangan yang lebih besar. Bab 4, Menyusun Rencana. Setelah menerima laporan lengkap dari Dimas dan timnya, Arini memutuskan bahwa sudah waktunya untuk bergerak lebih jauh. Bukti-bukti yang mereka kumpulkan, rekaman video, percakapan, dan laporan saksi, sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa pungli di wilayah tersebut bukanlah insiden sporadis, melainkan praktik yang terorganisir. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, ia harus memastikan bahwa setiap langkahnya tidak hanya akurat, tetapi juga strategis. Arini mengundang Dimas ke rumahnya malam itu untuk menyusun rencana bersama. Di ruang kerja sederhana yang dipenuhi dokumen dan peta, mereka memetakan semua informasi yang telah terkumpul. Pos polisi yang menjadi pusat pungli, nama-nama oknum yang terlibat, hingga jalur aliran uang yang mereka curigai. Ini lebih besar dari dugaan awal kita, kata Dimas sambil menunjuk salah satu nama perwira dalam laporan. Orang ini bukan hanya tahu, tapi kemungkinan besar mengatur semuanya. Arini mengangguk pelan, kita tidak bisa langsung menyerang kepala jaringan. Itu terlalu berisiko dan bisa membuat mereka menyembunyikan jejak. Kita harus melumpuhkan sistem mereka dari bawah ke atas, jelasnya. Strategi itu berarti mereka akan memulai dengan menangkap oknum-oknum kecil terlebih dahulu, sambil memastikan tidak ada kebocoran informasi yang bisa membuat jaringan tersebut waspada. Langkah pertama yang mereka rencanakan adalah menangkap basah salah satu polisi yang terlibat dalam pungli. Dimas menyarankan untuk menggunakan umpan, seseorang yang berpura-pura menjadi pengendara biasa dan sengaja melanggar aturan kecil untuk memancing pungutan liar. Arini setuju, tetapi ia ingin memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan pengawasan penuh agar tidak membahayakan umpan tersebut. Dimas kemudian menghubungi seorang rekan terpercaya, Sersan Andri, yang memiliki pengalaman dalam operasi penyamaran. Andri setuju untuk menjadi umpan, dan dalam beberapa hari, mereka mempersiapkan skenario yang matang. Andri akan menggunakan sepeda motor tua dan sengaja melewati jalan yang menjadi wilayah kerja kelompok polisi pungli tersebut. Arini dan tim lainnya akan mengawasi dari jarak jauh, siap menangkap basah kejadian tersebut. Sementara persiapan itu berlangsung, Arini juga mulai menghubungi beberapa pihak di institusi kepolisian yang dikenal bersih. Salah satunya adalah Inspektur Franz, yang sebelumnya sudah ia ajak bicara. Kali ini, Arini memberikan sedikit detail tentang rencananya, tanpa menyebutkan peran dirinya secara langsung. Franz, aku butuh dukunganmu jika ini sampai ke pengadilan. Kita harus memastikan tidak ada intervensi dari pihak yang berusaha menutupi masalah ini, katanya. Franz, yang sudah lama frustrasi dengan korupsi di tubuh institusinya sendiri, setuju tanpa ragu. Ketika hari eksekusi tiba, Arini merasa tegang, meskipun ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebagai seorang jenderal, ia terbiasa memimpin operasi besar-besaran di medan perang. Namun, kali ini berbeda. Ia bukan hanya berhadapan dengan musuh yang jelas, tetapi juga melawan sistem yang korup. Dalam hatinya, ia tahu bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, Arini berdiri di balik layar operasi, memantau setiap gerakan melalui alat komunikasi yang terhubung dengan Dimas dan timnya. Ketika umpan mereka, Sersan Andri, akhirnya dihentikan oleh polisi yang sama dengan yang menilang Arini sebelumnya, Arini menghela napas panjang. Inilah saatnya. Dengan sorot mata penuh tekad, ia memberikan perintah pertamanya untuk menangkap basah pelaku. Kita mulai dari sini, katanya pelan, tetapi penuh makna. Hari itu, Sersan Andri mengendarai sepeda motor tua dengan helm usang dan pakaian sederhana. Ia berpura-pura menjadi seorang pekerja biasa yang tengah terburu-buru menuju tempat kerja. Dimas dan beberapa anggota tim lain mengawasi dari kejauhan dengan kamera tersembunyi, sementara Arini berada di pusat kendali, memantau perkembangan melalui alat komunikasi. Operasi ini adalah langkah pertama untuk menangkap oknum polisi pungli secara langsung, dan Arini tidak ingin ada kesalahan.
Ketika Andri melewati jalan kecil yang menjadi wilayah kerja kelompok polisi pungli, dua anggota polisi yang sama dengan yang menilang Arini menghentikannya. Andri mematuhi perintah mereka dengan tenang, berpura-pura bingung. Salah satu polisi mendekati Andri dan mulai menginterogasinya. "Kamu tahu nggak, tadi kamu melanggar lampu merah di persimpangan," kata polisi itu dengan nada tegas. Andri pura-pura terkejut. "Maaf, Pak, saya tidak sadar," jawabnya dengan suara gemetar. Percakapan itu berjalan seperti yang diharapkan. Polisi tersebut kemudian mulai menawarkan penyelesaian di tempat dengan meminta sejumlah uang. Dimas dan timnya, yang mengawasi dari mobil yang diparkir tidak jauh, berhasil merekam semua kejadian itu dengan jelas. Kamera tersembunyi di helm Andri juga merekam percakapan dan wajah pelaku. Saat polisi menerima uang dari Andri, tim langsung bergerak cepat. Dimas memberikan isyarat kepada tim untuk mendekat. Dua anggota tim intelijen Kopassus keluar dari mobil dengan sikap tegas, sementara Dimas berjalan mendekati polisi yang baru saja menerima uang pungli. "Selamat siang, Pak, bisa saya lihat uang yang baru saja Anda terima?" kata Dimas dengan nada dingin. Polisi itu terkejut dan mencoba mengelak, tetapi Dimas sudah memegang bukti kuat. Rekaman video dan uang yang masih berada di tangannya menjadi barang bukti yang tidak terbantahkan. Polisi lainnya mencoba kabur, tetapi anggota tim Kopassus yang siaga berhasil menangkapnya sebelum ia sempat pergi. Arini, yang memantau semuanya dari jarak jauh, merasa lega tetapi juga menyadari bahwa ini baru langkah awal. Kedua polisi itu segera diinterogasi di tempat, dan mereka mengakui bahwa mereka sering melakukan pungli atas perintah seorang atasan. Nama perwira menengah yang disebut dalam laporan awal kembali muncul dalam pengakuan mereka. Setelah operasi itu selesai, Arini memanggil Dimas dan tim ke markas kecil yang mereka gunakan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Dengan bukti baru dan pengakuan pelaku, mereka kini memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. "Kita harus bergerak cepat sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi," kata Arini tegas. Ia tahu bahwa setiap detik berharga, terutama ketika berhadapan dengan jaringan korupsi yang terorganisir. Sementara itu, berita tentang penangkapan dua polisi tersebut mulai tersebar di kalangan internal kepolisian. Hal ini membuat beberapa pihak di institusi itu menjadi gelisah, terutama mereka yang terlibat dalam jaringan tersebut. Arini menyadari bahwa situasi ini akan memicu reaksi dari pihak lawan. Namun, ia juga tahu bahwa tekanan ini adalah bagian dari strategi. Ia ingin memancing kelompok tersebut keluar dari bayang-bayang mereka. Saat malam tiba, Arini duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia memandangi peta wilayah dan dokumen-dokumen yang tersebar di mejanya. Di luar, hujan turun dengan deras, seolah mencerminkan ketegangan yang ia rasakan. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Operasi ini bukan hanya soal menangkap oknum polisi korup, tetapi juga soal membuktikan bahwa sistem yang rusak masih bisa diperbaiki jika ada yang berani melawannya. Keesokan harinya, Arini menerima laporan detail dari Dimas mengenai interogasi terhadap dua polisi yang ditangkap. Dari pengakuan mereka, diketahui bahwa uang pungli yang terkumpul setiap hari tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagian besar uang itu disetorkan ke seorang perwira menengah yang bertugas di kantor pusat wilayah. Nama perwira tersebut, Kompol Baskara, muncul berulang kali dalam pengakuan para pelaku. Arini sudah menduga hal ini, tetapi mendengar namanya langsung membuatnya lebih waspada. Kompol Baskara dikenal sebagai sosok berpengaruh di wilayah itu. Ia memiliki reputasi sebagai pemimpin yang ramah di depan publik, tetapi di balik layar, ia diduga menjalankan jaringan pungli yang sistematis. Arini menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan Baskara tanpa bukti yang lebih kuat akan sia-sia. Ia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan dengan menggali lebih dalam jaringan yang terlibat. Dimas menyarankan untuk memantau aktivitas harian Baskara, terutama pertemuannya dengan para bawahan. Dia pasti memiliki lokasi atau waktu tertentu untuk mengatur distribusi uang pungli ini, kata Dimas. Arini setuju dan memerintahkan timnya untuk memasang pengawasan ketat. Mereka menggunakan alat pelacak dan kamera tersembunyi untuk merekam semua gerak-gerik Baskara. Selama beberapa hari, tim intelijen Arini berhasil mengumpulkan bukti tambahan. Mereka menemukan bahwa Baskara sering mengadakan pertemuan rahasia di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat itu tampak biasa saja dari luar, tetapi setelah pengawasan intensif,
terlihat bahwa beberapa polisi bawahan sering datang dan pergi membawa tas kecil yang diduga berisi uang. Arini tahu bahwa kafe itu adalah pusat operasi mereka. Namun, mengambil langkah untuk menyerbu tempat tersebut bukanlah keputusan yang mudah. Jika kita salah langkah, mereka akan menyembunyikan semua bukti, dan kita kehilangan segalanya, kata Arini kepada Dimas dalam rapat tim. Ia memutuskan untuk merencanakan penggerebekan dengan sangat hati-hati. Bukti harus dikumpulkan secara langsung, tetapi tanpa menimbulkan kecurigaan sebelumnya. Arini kemudian meminta bantuan Inspektur Franz untuk mengoordinasikan dukungan dari pihak kepolisian bersih. Franz, kita butuh izin resmi untuk melakukan penggerebekan ini. Tapi aku tidak bisa memberitahumu semua detailnya sekarang. Aku butuh kepercayaanmu, kata Arini. Franz, meskipun ragu, akhirnya setuju karena ia tahu bahwa Arini tidak akan mengambil tindakan tanpa alasan yang kuat. Saat malam penggerebekan tiba, Arini memimpin operasi dari balik layar. Dimas dan timnya menyamar sebagai pengunjung biasa di kafe, sementara tim polisi yang dipimpin oleh Franz bersiap di luar. Ketika salah satu polisi bawahan Baskara masuk membawa tas kecil, tim langsung bergerak. Dalam hitungan detik, mereka menyergap lokasi itu dan menemukan bukti yang tak terbantahkan, uang tunai dalam jumlah besar, catatan distribusi pungli, dan komunikasi yang mengarah langsung ke Baskara. Namun, operasi itu tidak berjalan sepenuhnya mulus. Di tengah penggerebekan, beberapa orang yang diduga kaki tangan Baskara mencoba melarikan diri. Meskipun mereka berhasil ditangkap, insiden ini menunjukkan bahwa jaringan tersebut jauh lebih terorganisir dan waspada daripada yang diperkirakan. Arini menyadari bahwa langkah ini telah memancing perhatian Baskara, dan ia mungkin akan bergerak untuk melindungi dirinya. Tapi bagi Arini, risiko ini adalah bagian dari perjuangan yang harus dihadapi demi keadilan. Operasi penggerebekan kafe berjalan sukses, tetapi konsekuensinya segera terasa. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berita tentang penggerebekan itu menyebar di kalangan internal kepolisian. Kompol Baskara, yang menjadi target utama Arini, menyadari ancaman yang mengarah padanya. Ia mulai menggerakkan pengaruhnya untuk menghilangkan bukti dan menghalangi penyelidikan lebih lanjut. Baskara bahkan memanggil beberapa bawahannya yang setia untuk melakukan serangan balik dan menggagalkan upaya Arini. Di sisi lain, Arini dan timnya tengah fokus menyusun bukti-bukti yang baru mereka dapatkan. Dari catatan yang ditemukan di kafe, terlihat jelas bagaimana uang pungli itu didistribusikan hingga ke tingkat atas. Namun, satu hal yang mengkhawatirkan Arini adalah nama-nama yang terlibat di luar lingkaran Baskara. Ada indikasi bahwa jaringan ini melibatkan beberapa petinggi lain yang selama ini tidak pernah dicurigai. Kita tidak hanya melawan satu orang, tapi seluruh sistem, kata Arini kepada Dimas. Sementara itu, Baskara tidak tinggal diam. Ia mulai menggunakan koneksi politiknya untuk menekan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Arini. Salah satu langkahnya adalah melayangkan tuduhan palsu kepada Inspektur Franz, yang dianggap membantu operasi Arini. Franz dituduh menyalahgunakan wewenang dalam penggerebekan, dan ia segera dipanggil untuk diperiksa oleh divisi internal. Arini merasa geram, tetapi ia tahu bahwa Baskara sedang mencoba memecah fokus mereka. Ini permainan mereka, kata Arini saat berdiskusi dengan timnya. Mereka ingin membuat kita terpecah dan kehilangan arah. Tapi kita tidak akan mundur. Ia memutuskan untuk mengalihkan perhatian dari Franz dengan mengajukan laporan resmi atas nama dirinya sendiri. Dalam laporan itu, Arini menyebutkan hasil penyelidikan yang mengarah langsung ke Baskara dan kronologi penggerebekan. Langkah ini berisiko, tetapi Arini tahu bahwa transparansi adalah senjata terbaiknya. Namun, serangan balik Baskara tidak berhenti di situ. Beberapa anggota tim intelijen Dimas melaporkan bahwa mereka merasa diawasi. Salah satu dari mereka bahkan mendapati rumahnya diintimidasi oleh orang tak dikenal. Ini membuat Arini semakin yakin bahwa mereka sudah menyentuh inti dari jaringan korupsi yang berbahaya. Dimas segera memperketat keamanan tim dan memastikan semua bukti disimpan di tempat yang aman. Di tengah situasi yang semakin panas, Arini memutuskan untuk bertemu langsung dengan Franz. Dalam pertemuan itu, ia memberikan dukungan moral kepada Franz yang tengah menghadapi tuduhan palsu. Franz, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keadilan yang harus ditegakkan. Aku tidak akan membiarkan mereka menjadikanmu kambing hitam, kata Arini dengan tegas. Franz, meskipun tertekan, merasa lega mendengar tekad Arini. Sementara itu,
Tim intelijen Dimas berhasil menemukan bukti tambahan yang menguatkan keterlibatan Baskara. Mereka menemukan catatan transaksi digital yang mengarah ke rekening pribadi Baskara, menunjukkan aliran uang hasil pungli. Bukti ini menjadi pukulan telak bagi Baskara, tetapi Arini tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan bukti ini saja. Ia membutuhkan langkah terakhir yang bisa menjatuhkan Baskara sepenuhnya. Dengan situasi yang semakin genting, Arini menyadari bahwa waktunya hampir habis. Baskara tidak akan tinggal diam, dan setiap langkah ke depan akan membawa risiko besar. Namun, ia tetap yakin bahwa perjuangannya akan membuahkan hasil. Keadilan bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling teguh. Dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya selesai, gumam Arini, menatap peta strategi di hadapannya. Kini, ia bersiap untuk langkah terakhir yang akan menentukan segalanya. Dengan bukti yang semakin kuat dan tekanan yang meningkat, Arini tahu bahwa waktunya untuk bergerak cepat sudah tiba. Baskara, yang semakin terpojok, mulai bertindak lebih agresif. Ia mengumpulkan sekutu-sekutu terakhirnya yang berada di posisi strategis untuk mempertahankan kekuasaan dan menghalangi langkah Arini. Namun, Arini tidak gentar. Ia sudah mempersiapkan segalanya dengan cermat, dan kini saatnya untuk menuntaskan semuanya. Arini memutuskan untuk melakukan penggerebekan besar-besaran yang melibatkan seluruh timnya serta dukungan dari pihak-pihak terpercaya di kepolisian. Untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan rencana operasinya secara terbuka kepada Frans, yang kini berada di bawah pengawasan ketat. Frans, ini saatnya kita menghancurkan jaringan ini dari akar-akarnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus bermain-main dengan hukum, kata Arini dengan suara penuh keyakinan. Frans menyetujui rencana tersebut, meskipun ia tahu bahwa ini adalah langkah paling berisiko yang pernah mereka ambil. Dengan dukungan penuh dari beberapa perwira polisi yang bersih, Arini merencanakan serangan simultan ke beberapa titik penting yang terkait dengan operasi pungli Baskara. Lokasi-lokasi tersebut termasuk rumah pribadi Baskara, kantor pusat kepolisian tempat dia beroperasi, dan tempat-tempat lain yang menjadi sumber aliran uang haram. Arini memastikan bahwa tidak ada informasi yang bocor, dan setiap langkah diatur dengan sangat hati-hati. Keberhasilan operasi ini akan menentukan apakah jaringan korupsi ini bisa dihentikan atau justru semakin berkembang. Malam itu, operasi dimulai dengan cepat dan terkoordinasi. Tim Arini bergerak masuk ke rumah Baskara, sementara tim lainnya bergerak ke kantor pusat tempat Baskara biasa berkumpul dengan bawahannya. Dimas dan tim intelijen lainnya memimpin serangan ke beberapa lokasi yang lebih sulit dijangkau. Begitu petugas berhasil masuk ke dalam, mereka menemukan bukti yang lebih mengejutkan, catatan keuangan yang mencatat setiap transaksi pungli, serta jaringan yang melibatkan beberapa pejabat tinggi yang tak terduga. Namun, saat tim Arini memasuki ruang kerja Baskara, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Baskara tidak berada di tempatnya, dan ruangan itu tampak sudah dirapikan dengan sangat cepat. Setelah melakukan pencarian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Baskara telah melarikan diri dan meninggalkan jejak yang samar. Arini merasakan kekecewaan yang mendalam, tetapi ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Dia tahu kita akan datang, tapi kita punya cukup bukti untuk menghentikannya, kata Arini dengan dingin. Dimas melaporkan bahwa beberapa anggota jaringan Baskara yang ditangkap mengungkapkan bahwa Baskara memiliki rencana pelarian yang sudah disiapkan sebelumnya. Dia menggunakan jalur-jalur rahasia dan memiliki sekutu yang kuat di luar kota. Meskipun Baskara berhasil melarikan diri untuk sementara, Arini merasa yakin bahwa ia tidak akan bisa bersembunyi lama. Kita akan terus mengejarnya, tidak ada tempat baginya untuk lari, ujar Arini, sambil menatap tajam ke arah peta yang masih terpasang di dinding. Beberapa hari setelah penggerebekan, Arini menerima kabar dari Inspektur Frans bahwa beberapa petinggi kepolisian yang terlibat dalam jaringan pungli sudah mulai ditekan untuk berbicara. Meskipun Baskara berhasil melarikan diri, penggerebekan itu telah memicu gelombang perubahan yang lebih besar dalam institusi kepolisian. Beberapa polisi yang terlibat akhirnya memberikan kesaksian yang mengarah ke berbagai nama besar lainnya. Ini belum berakhir, kami akan terus mengusut hingga ke akar-akarnya, kata Frans. Arini menatap hasil dari operasi itu dengan penuh tekad. Meskipun Baskara belum tertangkap, jaringan pungli yang selama ini tersembunyi kini mulai terbongkar. Arini tahu bahwa perjalanan panjang ini baru saja dimulai, namun ia merasa bahwa perjuangannya untuk menegakkan keadilan akan terus berlanjut tanpa henti.
Dengan semangat yang tak pernah pudar, ia bersiap untuk babak baru dalam perang melawan korupsi. Ini baru permulaan, gumam Arini, dan aku akan terus berjuang sampai keadilan ditegakkan. Setelah penggerebekan besar-besaran yang mengguncang jaringan pungli Baskara, Arini merasa bahwa meskipun sebagian besar anggota jaringan telah tertangkap, ancaman terhadap dirinya dan timnya belum sepenuhnya hilang. Baskara yang berhasil melarikan diri menjadi bayangan yang terus menghantui setiap langkah mereka. Arini tahu bahwa Baskara tidak akan membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dengan nama besarnya di dunia kepolisian dan banyaknya sekutu yang tersebar, Baskara akan melakukan segala cara untuk membalas dendam. Dalam beberapa hari setelah penggerebekan, Arini mulai merasakan perubahan yang mencurigakan di sekitarnya. Beberapa anggota timnya melaporkan bahwa mereka merasa diawasi, dan ada yang menemukan mobil tak dikenal yang berkeliaran di sekitar rumah mereka. Arini langsung menghubungi Dimas dan meminta agar pengamanan untuk semua anggota tim diperketat. Baskara pasti mengatur sesuatu. Kita harus siap dengan segala kemungkinan, ujar Arini dengan tegas. Namun, Arini tidak bisa berlarut-larut dalam ketakutan. Ia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan dengan lebih hati-hati, menggali informasi lebih dalam mengenai siapa yang sebenarnya mendukung Baskara di luar kepolisian. Ternyata, petunjuk mengarah pada seorang pengusaha besar yang diduga memiliki hubungan erat dengan Baskara. Pengusaha itu dikenal memiliki koneksi dengan beberapa pejabat tinggi dan bahkan dengan beberapa anggota DPR. Jika mereka bisa membongkar hubungan ini, maka mereka akan bisa menjerat Baskara dan sekutunya dengan lebih kuat. Dimas, bersama tim intelijen, memulai penyelidikan terhadap pengusaha tersebut. Mereka memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan pengusaha itu dalam jaringan korupsi Baskara. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin mereka merasakan tekanan dari berbagai pihak. Beberapa kali, mereka mendapati percakapan yang terputus atau bukti yang hilang secara misterius. Sepertinya, tangan panjang Baskara sudah mencapai mereka. Di tengah ketegangan itu, Arini menerima kabar buruk. Salah satu anggota timnya, Sersan Andri, yang sebelumnya terlibat dalam operasi penyamaran, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah tempat tersembunyi. Ini jelas merupakan serangan balasan dari pihak yang terancam. Arini merasa hatinya hancur, namun ia juga semakin tegas. Mereka ingin menakut-nakuti kita, tapi ini justru membuat kita semakin kuat, katanya kepada Dimas dan timnya. Kehilangan Andri membuat Arini lebih bertekad untuk menuntaskan misi ini. Dengan semangat yang baru, Arini memutuskan untuk mengumpulkan bukti terkait pengusaha yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Mereka berhasil mendapatkan rekaman percakapan antara pengusaha itu dengan beberapa pejabat tinggi yang membahas pengaturan pungli dan aliran uang haram. Bukti ini membuka mata Arini tentang betapa dalamnya sistem korupsi yang mereka hadapi. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Jika kita berhasil mengungkap ini, kita bisa membersihkan seluruh sistem, kata Arini dengan penuh tekad. Namun, tekanan dari pihak luar semakin berat. Tidak hanya dari pengusaha dan Baskara, tetapi juga dari beberapa pihak di dalam kepolisian yang merasa terancam dengan penyelidikan Arini. Beberapa laporan palsu mulai disebarkan tentang Arini, mencoba merusak reputasinya. Arini tahu ini adalah cara mereka untuk menggoyahkan keyakinannya, tetapi ia tidak akan mundur. Mereka bisa merusak nama baikku, tapi mereka tidak akan bisa menghentikan perjuangan ini, tegas Arini pada timnya. Di malam yang penuh tekanan, Arini berdiri di jendela markasnya, menatap gelapnya kota yang terhampar di bawah sana. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam pertempuran melawan korupsi. Baskara dan jaringan yang mendukungnya mungkin bisa melarikan diri untuk sementara, tetapi Arini sudah memutuskan untuk tidak berhenti sampai mereka semua mendapatkan keadilan. Kita sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur, gumam Arini, dan aku akan pastikan kita menang. Dengan itu, Arini mempersiapkan langkah besar berikutnya dalam pertempurannya, tak peduli seberapa berat tantangannya. Setelah kehilangan Sersan Andri dan menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak, Arini semakin sadar bahwa perang ini tidak hanya melawan Baskara, tetapi juga terhadap seluruh sistem yang telah terkontaminasi oleh korupsi. Namun, ia tidak gentar. Keberanian dan tekadnya semakin menguat seiring dengan semakin banyaknya bukti yang mereka kumpulkan. Arini tahu, meskipun banyak yang mencoba meremukkan semangatnya, ia harus terus maju. Tak ada lagi ruang untuk mundur. Setelah mendapatkan rekaman percakapan yang mengaitkan pengusaha besar dengan beberapa pejabat tinggi,
Arini memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir. Ia mengumpulkan seluruh timnya, termasuk Inspektur Franz, Dimas, dan beberapa perwira lainnya yang masih setia pada misi ini. Kita akan mengungkap semuanya dalam satu serangan besar. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menghentikan jaringan ini, kata Arini dengan penuh keyakinan. Seluruh tim sepakat untuk mengambil risiko besar demi satu tujuan, keadilan. Arini dan timnya menyusun rencana dengan sangat hati-hati. Serangan simultan akan dilakukan ke beberapa lokasi penting. Rumah pengusaha besar yang diduga terlibat, kantor-kantor yang menyimpan bukti aliran uang haram, dan juga ke markas kepolisian yang menjadi pusat dari jaringan Baskara. Arini tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berisiko, tetapi dengan bukti yang sudah mereka miliki, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Keadilan harus ditegakkan, meskipun harga yang harus dibayar mungkin sangat tinggi. Malam itu, operasi dimulai dengan kecepatan yang luar biasa. Tim Arini bergerak menuju lokasi-lokasi yang telah disepakati. Dimas memimpin tim untuk memasuki rumah pengusaha besar yang terletak di daerah elit. Di sisi lain, Inspektur Franz memimpin serangan ke markas kepolisian yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya para pejabat terlibat. Setiap gerakan tim diatur dengan sangat hati-hati, dengan tujuan untuk mengamankan semua bukti dan menangkap mereka yang terlibat tanpa menimbulkan keributan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika tim Arini memasuki rumah pengusaha besar tersebut, mereka menemukan bahwa tempat itu kosong. Semua petunjuk mengarah ke fakta bahwa pengusaha itu telah melarikan diri beberapa jam sebelumnya. Dengan cepat, Arini menyadari bahwa mereka telah dipermainkan. Pengusaha itu sudah tahu bahwa mereka akan datang dan berhasil melarikan diri. Tapi Arini tidak menyerah begitu saja. Mereka tahu kita akan datang, tetapi kita masih punya cukup bukti untuk menghancurkan jaringan ini, kata Arini dengan tegas. Sementara itu, di markas kepolisian, Inspektur Franz dan timnya berhasil mengumpulkan bukti yang lebih mengejutkan. Mereka menemukan dokumen-dokumen yang menghubungkan beberapa pejabat tinggi dengan jaringan pungli Baskara. Bukti ini, meskipun tidak sepenuhnya lengkap, sudah cukup untuk mengungkap keterlibatan mereka dalam skandal besar ini. Arini merasa semakin yakin bahwa meskipun Baskara dan pengusaha itu berhasil melarikan diri, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari bukti yang telah ada. Namun, serangan terakhir ini memakan korban. Beberapa anggota tim Arini terluka saat mereka berhadapan dengan pasukan yang setia pada Baskara. Salah satu dari mereka, yang terluka cukup parah, berteriak untuk meminta bantuan. Arini merasa sakit hati melihat teman-temannya terluka, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan berat yang harus mereka tempuh. Kita tidak akan menyerah. Kita sudah sampai sejauh ini, dan kita akan terus melangkah, kata Arini, berusaha memberikan semangat kepada timnya. Dengan bukti yang sudah terkumpul dan beberapa pejabat tinggi yang berhasil ditangkap, Arini merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Meskipun Baskara dan pengusaha besar itu masih bebas, jaringan pungli yang mereka bangun berhasil dihancurkan. Arini tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya, tetapi awal dari perubahan yang lebih besar. Mereka bisa melarikan diri untuk sementara, tetapi kita akan terus mengejar mereka. Keadilan tidak akan berhenti hanya karena mereka lari, ujar Arini, penuh tekad. Dengan itu, Arini mempersiapkan diri untuk menghadapi babak baru dalam pertempuran melawan korupsi yang lebih besar.